Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam pagi ini dalam keadaan sehat ya. Dan tak lupa sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita berdoa, aku mengingatkan kembali pada kamu untuk senantiasa berupaya terlebih dahulu mengabsenkan diri kamu. Nah, sekalian, dalam kesempatan ini materi pelajaran kita pembahasan materi pelajaran kita fikih, yaitu terkait dengan masalah hadas, pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Pengertian hadas, tahukah kita atau tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Hadas dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil, dalam bahasa Arabnya hadasul asghar, dan hadas besar atau hadasul akbar. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Pembagian dua hadas didasarkan pada tata cara penyuciannya. Penyucian hadas kecil cukup dilakukan dengan berwudu atau karena alasan-alasan tertentu dapat digantikan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar hanya dapat dilakukan dengan mandi junub atau janabah. Ya, dalam keadaan darurat, apabila juga nggak ada air, maka mandi hadas besar ini pun ya, bisa dilaksanakan dengan cara bertayamum. Nah, sekalian, dalam hadas kecil dan tata cara penyuciannya, termasuk hadas kecil, yang termasuk hadas kecil adalah air kencing, mazi, dan wadi. Dan diharuskan menghilangkan sifat-sifat yang melekat seperti warna, rasa, dan baunya. Juga menyucikannya dengan cara berwudu. Mensucikan benda yang menyebabkan hadas dan mensucikan hadas itu sendiri merupakan satu kesatuan. Orang tidak akan sah sholatnya meskipun telah melakukan wudu ketika masih ada kotoran kencing, mazi, dan wadi di badan. Masih kita ingatkan pengertian ketiganya. Secara bahasa, wudu merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan Islam, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Tahukah kita juga, wudu bertujuan untuk mensucikan hadas kecil dengan berbagai macam-macamnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Terdapat ketentuan sebagai tata cara yang harus dilaksanakan dalam wudu. Ketentuan dalam istilah fikih disebut dengan faraidul wudu atau kewajiban-kewajiban dalam wudu. Mari kita cermati, kita perhatikan tabel yang ada di bawah ini, yaitu tata cara pelaksanaan wudu. Mulai dari ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu disebut dengan faraidul wudu. Ketentuan yang tidak harus dilaksanakan namun dianjurkan terpenuhi, yang disebut dengan sunnah wudu. Ada juga ketentuan yang harus sebaiknya dihindari, yaitu makruh atau wudu, sesuatu yang dimakruhkan di dalam wudu. Kamu perhatikan tabel ini satu persatunya, ya, perhatikan dan baca serta cermati. Ya.
Mati, cermati. Perhatikan dan cermati ya tabel-tabel yang ada di bawah ini. Terus, baca ya, mati. Terus sudah. Nah, kita juga harus tahu tidak dilarang, namun sebaiknya tinggalkan dan berwudu disebut dengan istilah makruhatul wudu, makruhnya wudu. Ketentuan ini ya, berisikan larangan secara halus untuk meninggalkannya, namun bagi yang tetap melakukan wudunya tetap sah. Ayo sekarang kita bedakan dengan ketentuan-ketentuan yang membatalkan wudu dengan yang dimakruhkan. Ketentuan-ketentuan yang dilakukan atau mengenai orang yang berwudu berakibat pada gugurnya keabsahan wudu yang dimiliki. Kita pasti tahu akibatnya. Harus melakukan wudu kembali ketika hendak sholat, membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, kita cermati juga dan kita pahami juga perkara-perkara yang membatalkan wudu dalam kotak di bawah ini. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 5. Ya, perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari kemaluan dan dubur dalam berbagai bentuknya seperti kentut, kencing, berak, batu kencing, terus wazir, madi dan darah. Yang kedua, membatalkan wudu tidur yang tidak menetap pada tempat tidurnya. Perhatikan, dan membatalkan wudu ya, tidur yang masih menetap pada tempat tidurnya, seperti tidur dengan bersandar pada yang masjid. 3, yang membatalkan wudu hilangnya akal karena sebabkan gila, pingsan, minum obat penenang atau mabuk. Yang keempat, membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang kelima, yang membatalkan menyentuh orang yang bukan muhrim tanpa penghalang. Perhatikan, tidak batal menyentuh muhrim ya, seperti kedua orang tua, anak dan mertua. Sekarang kita balik kepada hadas besar dan tata cara mensucikannya. Hadas besar terjadi disebabkan karena keluarnya ya, hadas besar terjadi disebabkan karena keluarnya pertama, keluar apa? Keluar sperma. Yang kedua, disebabkan karena adanya apa? Persetubuhan. Yang ketiga, ya hadas besar terjadi disebabkan karena haid dan nifas. Ayo kita pahami penjelasan di bawah ini. Apa itu sperma, apa itu persetubuhan, apa itu haid, dan apa itu nifas. Nah, kalau sekalian, haid dimulai setelah perempuan berumur 9 tahun ya, sehingga darah yang keluar sebelum usia tersebut harus dikonsultasikan ke dokter untuk memastikannya ya, darah haid kemungkinan akan terus keluar berdasarkan siklusnya hingga perempuan memasuki masa menopause, yakni ketika memasuki usia antara 45 sampai 55 tahun yang menurut medis dan 62 tahun berdasarkan ketentuan itu. Lihat dan perhatikan tabel yang ada di bawah ini. Ya, kemudian juga baca terus. Cermati sebelum mengambil putusan. Anak-anak sekalian, penentuan darah haid dan istihadah harus dilakukan secara teliti. Istihadah apa itu? Istihadah keluar beriringan dengan haidnya perempuan. Status hadasnya hingga akibat hukum darah istihadah sangat berbeda dengan darah haid.
ini aspek-aspek istihadah, bukan haid. Tadi atas aspek-aspek haid. Ya, sekarang ini adalah aspek-aspek darah istihadah, aspek-aspek istihadah. Imunisasi definisi istihadah ini perhatikan statusnya, jenis kelaminnya, usianya, berdasarkan warna darahnya, berdasarkan sifat darahnya, siklus, akibat hukumnya. Kalau sekali kan, tahukah kamu, para ulama merumuskan aspek-aspek yang berhubungan dengan darah haid. Setelah melalui penelitian yang cermat dan seksama, Imam Syafi'i menyusun ketentuan tentang haid dan istihadah berdasarkan penelitiannya terhadap para wanita pada masanya. Ketentuan mengenai tentang usia perempuan yang mengalami haid dan istihadah, warna darah maupun siklusnya berdasarkan kenyataan perempuan pada masanya. Imam Syafi'i sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dokter sebelum mengambil keputusan hukum terkait pada masanya Imam Syafi'i. Maaf, berulang ya. Istihadah berdasarkan penelitian terhadap para wanita pada masanya, ketentuan mengenai tentang usia perempuan yang mengalami haid dan istihadah, warna darah maupun siklus berdasarkan kenyataan perempuan pada masa Imam Syafi'i. Sangat dianjurkan juga untuk melakukan konsultasi dengan dokter sebelum mengambil keputusan hukum terkait dengan haid dan istihadah untuk mendapatkan informasi pendukung secara medis. Nifas. Yang selanjutnya adalah nifas. Apa itu nifas? Ya, tahukah kamu tentang nifas? Batasan minimal dari nifas adalah 1 percik atau sekali keluar setelah melahirkan. Pada umumnya tentang keluarnya darah nifas adalah 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Perempuan yang sedang nifas memiliki larangan yang sama dengan perempuan yang dalam keadaan haid. Mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Untuk selanjutnya, ya mandi besar dan tata cara pelaksanaannya, ya kita terangkan, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mengucapkan ya kamu semangat dalam belajarnya, sungguh-sungguh dalam belajarnya, tidak malas-malasan, dan juga jadikan pelajaran melalui jarak jauh ini dengan maksimal seperti kamu belajar ya dengan tatap muka di sekolah. Semoga bermanfaat. Allah mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.